Kalau kita kembali ke Quran, karena ya para ulama pendiri tadi, organisasi, itu sebenarnya diberpatokan Quran. Dan ada maksud dan tujuan, ya. Misalnya Hasyim Asy'ari, yakin itu dia dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah. Ya, Haji Ahmad Dahlan, ya, Hasan, atau siapa lagi ya, tokoh-tokoh. Kalau kita lihat, dia maksudnya baik untuk mempersatukan umat. Tadi pengikutnya ini, jadi kita harus kembali lagi, faruddu ilallah, kata Allah, ya. Kalau ada pendapat, faruddu, kembali kepada Allah. Jadi kembali kita kepada Al-Quran, ya. Dan jika Tuhan menghendaki, tentulah jadikan umat yang satu. Tetapi mereka berselisih. Dengan Quran itu bersatu, karena yang menyampaikannya Allah. Tapi berpecah coba. Padahal Allah, apalagi manusia. Ya. Zaman Nabi saja sudah berpecah-pecah. Ya. Nabi Muhammad kan oleh parokonya, sudah nyimpang lagi jauh. Akhirnya terjadilah Sunni, Syiah. Sampai sekarang itu nggak pernah beres-beres itu. Kenapa coba? Merebutkan turunan. Yang satu, saya yang berhak karena saya turun anaknya. Yang satu lagi sehingga berebut masalah Habib dan sebagainya. Apa bedanya dengan Yahudi? Bangga dengan keturunannya. Bani Israel. Sekarang pun bangga dengan keturunan Nabi. Apa itu yang dibanggakan? Bukan itu. Tapi risalahnya yang Yahudi pun bangga dengan keturunan. Tapi jadi yang menyatukan nasibnya Allah. Ya, orang beriman. Kalau dia sudah beriman, nanti bersatu sendiri dengan izin Allah. Jangan dipaksakan disatukan dalam satu pemahaman. Nggak bisa. Udah aja. Faruddu ilallah, kembali ke Allah. Semua juga mengatakan faruddu ilallah, tapi akhirnya penafsirannya sesuai dengan pemikiran masing-masing. Akhirnya pecah lagi gitu. Ya. Kata Allah, walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di muka bumi, niscaya kamu tidak dapat merusak hati manusia. Mereka, ya, hati mereka. Tetapi Allah mempersatukan hati mereka. Sungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di Nurul ini sudah dipahami oleh kita, ya. Para ulama yang namanya dulu itu adalah Islam, ya. Allah Al-Quran, inna dina indal al-Islam. Jadi al-Islam itu sebuah nama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu Islam? Ya, kalau diurut, ya, bahwa Islam itu artinya kan kepatuhan. Jadi agama, kenapa disebut agama? Ya, kepatuhan, ketaatan, karena Islam mengajarkan patuh kepada Allah, gitu. Kalau orang berislam tapi tidak patuh pada hukum Allah, bukan Islam, walaupun pengakuannya Islam, gitu, ya. Ancaman Allah, ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang rugi. Itu kan Allah pernyataan, kurang apa lagi, ya. Jadi maksudnya Islam ini sudah jelas, ya, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad, kita tidak lagi nabi, ya. Nabi Muhammad sebagai contoh dan banyak hadisnya, ya. Begini, ya udah, saya jangan ngarang-ngarang sini, tambah lagi pendapat ulama ya tambah parah, ya. Sudah cukup sama Nabi Muhammad saja sebagai contoh, jangan yang lain. Ulama yang lain, ya, bukan berarti tidak mulia dia, tapi jangan sampai jadi tambahan lagi, akhirnya pemikiran, ya. Kenapa Imam Syafi'i gini? Ya wajar, dia pemikirannya begitu karena begini. Itu pemikirannya. Kenapa Imam Hanafi begini? Ya udah, sudah, jangan diadu domba. Karena itu istihadnya, ya, pelaksanaan di lapangan. Misalnya Imam Syafi'i dalam wudhu aja kan 3 kali misalnya.
Kalau Imam Hanafi misalnya cukup sekali. Itu kan kondisi lingkungan ya, banyak air dan tidak air. Begitu pemahamannya. Jangan dipelintir-pelintir gitu ya. Dan yang paling parah adalah orang yang ngaku Imam Syafi'i tapi tidak melaksanakan mazhab Syafi'i. Nah, ini yang parah. Ya. Jadi malah pelintar-pelintut. Kalau bagian ini apakah Imam Hanafi, kalau ini Syafi'i. Nah, itu yang nggak benar itu ya. Nggak benar itu sebenarnya. Tapi wallahu alam ya, itu pendapat ulama. Jadi kalau harus konsisten itu, konsekuen ya. Kalau cari pemudah, nah kalau cari pemudah sudah Islam. Kalau berbeda jangan marah ya, jangan berdebat. Benar. Kenapa sih? Damai-damai aja kita ya. Maka mengapa mereka mencari agama selain Allah atau pemikiran keyakinan selain agama Islam? Padahal apa yang ada di langit dan di bumi sudah muslim. Nah, muslim kan aslam, jadi sudah berserah kepadanya baik dengan suka maupun terpaksa, dan kepadanya mereka dikembalikan ya. Jadi Islam itu agama ketaatan. Alam saja udah taat sama Allah, masa kita tidak taat? Ngeyel aja kita sebagai manusia. Udah jelas kok Quran ya. Yang demikian itu karena mereka benci Al-Quran. Nah, itu intinya, benci Al-Quran tapi nggak mau disebut kafir Islam, tapi kelakuan orang non bedana jeung orang musyrik kafir itu ya. Udah ya, kita berislam ya menyeluruh lah. Kalau oleh istilah Islam kafah gitu, jangan pelintak pelintut kayak gitu ya. Jangan seolah saya menguasai ini masih sudah ya. Quran itu sudah ya. Insya Allah kita akan bersatu bersama satu bahasa ya, bahasa Arab, dan itu jangan menjadikan alasan. Jadi bahasa Arab, bahasa Islam bukan ya dalam arti kata bahasa orang Arab gitu. Kayaknya kan benci sama Arab kan, ngapain? Kita tidak tahu, dan tidak mau. Saya orang Sunda nggak meminta kepada Allah, ya Allah saya lahirkan di suku Sunda, nggak begitu kok. Jadi jangan masalah takdir di Allah jadi suku Sunda Jawa jadi kebanggaan atau menjadi perpecahan. Itu kan kayak diinginkan aja ini ya. Nggak tahu, mungkin saya kalau di Medan Batak, mungkin saya orang Medan lah, bahasanya Medan mungkin. Tapi kan itu takdir Allah. Saya ditakdirkan di Banten, kemudian ya bahasanya begini gitu ya. Ya sudah, kenapa harus menjadi perbedaan? Itu kan kehendak Allah. Jadi jangan memaksakan ya, bukan atau berontak terhadap apa yang Allah takdirkan. Ya sudah, terima aja. Dan itu bukan menjadi perbedaan. Sebetulnya yaitu tentang tujuan ya. Kita akhiri aja dulu pertemuan ini. Masalah tujuan perjuangan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya.